الحمد لله الحمد لله الملك الوهاب منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الأحزاب قابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو إليه الملجأ وإليه المتاب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من عبد ربه وأناب اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان وصدق إلى يوم المآب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: ففروا إلى الله فإني أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha fis sirri wal alaniyah waraqibuhu muraqabah ya'lamu anna Allaha yasma'uhu wa yarah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanamkan dalam jiwa masing-masing sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan yang kita yakini Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengarkan apa yang kita lakukan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mengajarkan kepada kita arti kehidupan yang sebenarnya, yang telah menunjukkan kepada kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan yang paling tepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabiuna Muhammad alaihi salatu wassalam, dan kita sebagai umatnya dianjurkan untuk mengikuti jejak beliau dan memperbanyak selawat kepadanya, terutama di hari Jumat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menciptakan kita karena satu tujuan yang sangat mulia. Ayat yang sering kita dengarkan, ayat yang sudah kita hafalkan, ayat yang selalu dilantunkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan dari kehidupan kita di dunia ini adalah ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Begitu pula dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah banyak. Hadis-hadis mengajarkan kepada kita, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita segala hal. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu kecuali telah dijelaskan, baik secara tersirat ataupun tersurah dan ternas di dalam Al-Quranul Karim ataupun sunnah Rasulullah SAW. Dan di antara ibadah yang sangat mulia, ibadah yang dengannya kita akan mendapatkan keamanan dari Allah Azza wa Jal, ma barrul aman wan najatu fi al-akhirah was sa'adatu fi dunya wal akhirah. Jalan kebahagiaan, cara untuk mendapatkan kebebasan dari api neraka,
adalah ibadah yang sangat mulia, yang jadirun bina an nata'allamaha, yang sepantasnya lah kita semuanya memperhatikan hal ini dan mengamalkannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat surah ke-51 di ayat ke-50 di juz 27 lembaran pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ilallah." Bersegeralah menuju Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan, arahkan segala potensi dan semua yang kita miliki, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan memperhatikan lafaz-lafaz yang digunakannya, maka sungguh sangat jelas perbedaan antara sebuah tujuan yang mulia dan hanya sebuah wasilah atau hanya sebuah persinggahan yang sementara. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah kita mencari dunia, karena maupun bagaimanapun kita hidup di atas dunia, yang kata sebagian orang segalanya bukan uang, tapi segalanya memerlukan uang, maka kita dianjurkan untuk mencari nafkah, mencari dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menyebutkan kalimat famshu fi manakibiha. Berjalanlah di atas muka bumi ini mencari ridha Allah, mencari karunia Allah. Di dalam surah Al-Muzammil juga Allah menyebutkan wa akharuna yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Sebahagian dari kita ada yang ad-darbu 'alal ard, yani al-mashyu 'alaiha, berjalan. Tapi ketika masalah ibadah kepada Allah, Allah sebutkan dengan kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada ayat yang lain, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlombalah menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju ampunan Allah Azza wa Jalla. Namun untuk masalah akhirat, bukan lagi famshu fi manakibiha, bukan lagi ad-darbu alal ard, bukan lagi wasari'u dan wasabiku, tetapi fafirru ilallah. Bersegera, berlari, mengeluarkan semua tenaga dan potensi menuju Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang menyebabkan kita lepas dan zuhziha anin nar, dibebaskan dari api neraka, sebagaimana yang telah sering kita jelaskan di masjid ini. Kita semua jaminan neraka ada, sementara jaminan surga tidak ada. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua di antara kita pasti akan menyeberangi atau bahkan memasuki yang namanya Jahannam, dan itu adalah keputusan yang pasti berlaku. Walaupun setelahnya Allah akan menyelamatkan hamba-hambanya yang bertakwa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini fafirru ilallah mengajarkan kepada kita kalau lari dari sesuatu, berlari kepada sesuatu berarti lari dari sesuatu. Al-firar, ketika kita lari, maka ada dua hal: lari dari apa dan menuju apa. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan satu, fafirru ilallah, lari kepada Allah, tapi tidak disebutkan lari dari mana. Kata para ahli tafsir, agar supaya kita paham, agar supaya kita memahami dan mengamalkan dan memutuskan segala hal, segala rantai yang menghalangi perjalanan kita menuju Allah. Maka tidak perlu disebutkan ada kita lari dari apa. Yang terpenting adalah kemana. Dan semua kita akan kembali kepada Allah. Semua kita harus lari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia dalam hal ini terbagi menjadi dua, as-su'ada wal ashqiya. As-su'ada adalah mereka-mereka yang bahagia karena semua kegiatannya, semua aktivitasnya, semua perilaku, semua yang dikatakan, semua yang dilakukan, semuanya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wal ashqiya justru kebalikannya. Semua yang dia lakukan adalah justru lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ta'lim, justru berusaha mencari alasan agar tidak hadir di ta'lim. Ada jadwal kuliah yang sudah ditetapkan, cari alasan untuk tidak masuk kuliah. Adalah di antara orang-orang yang celaka. Adapun as-su'ada adalah berusaha dengan semaksimal mungkin, bahkan selain atau yang merupakan wasilah, dia jadikan semuanya untuk mempercepat tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukannya adalah sarana mempercepat tujuannya kepada Allah, bukan untuk menghambat. Makanya ayat disebutkan fafirru ilallah, tidak disebutkan dari apa, tetapi kemana. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah juga mengandung 3 makna. Yatatallabu thalathata umur. Untuk memahami makna fafirru ilallah, maka hendaknya kita memahami 3 hal. Yang pertama, memahami kepada siapa kita lari. Dan yang kedua, bagaimana kita lari. Dan yang ketiga, apa tujuannya kita lari. Yang pertama, fafirru ilallah, mengenal kepada siapa kita lari. Dan ayat ini sudah sangat jelas bahwasanya kita akan lari kepada Allah, kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Karena siapa man kana lillahi a'raf kana lillahi minhu akhwaf. Siapa yang paling kenal dengan Allah, maka dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana lillahi a'raf kana minhu akhwaf wa kana lil ibadati atlab wa kana minal ma'siyati ab'ad. Siapa yang mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan, maka dia akan takut kepada Allah, dan kepada ibadah kepada Allah akan semakin kuat dan semakin bersungguh-sungguh, dan bermaksiat dia akan semakin jauh. Dia akan semakin jauh dari kemaksiatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu yang benar, memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang mengirimkan oksigen, adalah zat yang mengirimkan angin, yang mengirimkan udara masuk ke dalam ruangan kita yang kita kunci dengan rapat, yang di dalamnya kita melakukan maksiat. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayangnya masih mengirimkan oksigen, mengirimkan hawa, mengirimkan angin masuk ke dalam ruangan yang kita sudah kunci dengan rapat agar tidak dilihat oleh orang lain. Lalu kita melakukan maksiat kepada Allah dengan oksigen yang Allah berikan secara gratis. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menerima segala taubat hambanya, namun juga dialah Allah syadidul iqab, yang sangat dahsyat hukumannya. Yang kedua, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu at-tariqah, mengenal jalan dan bagaimana kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, ayat 51 dari surah Az-Zariyat, beliau mengatakan fafirru ilallah, al-firaru minallah ilallah biluzumi ta'atihi. Lari dari Allah menuju Allah adalah dengan cara selalu melaksanakan ketaatan kepadanya dan tentunya meninggalkan segala yang diharamkannya. Maka jadikan waktu-waktu kita di setiap saat ini, terutama di zaman fitnah yang Rasulullah SAW sudah pernah menggambarkan bahwasanya suatu saat akan datang zaman kepada kita semua, kepada umat Islam ini, di mana di sore hari masih muslim, tapi di pagi harinya sudah kafir. Di pagi harinya masih bersyahadat, di sore harinya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia telah menjual agamanya dengan sesuatu yang tidak bernilai dari dunia ini.
Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita lari kepada Allah adalah melaksanakan ketaatan kepadanya. Segala aktivitas kita adalah bernilai ketaatan kepadanya, dan jika ada sesuatu yang memperlambat, karena kalimat fafirru adalah cepat, ditambah dengan ayat-ayat yang sudah sebutkan tadi, maka segala hal yang memperlambat, yang at-tabatu wat-tawani wat-taswif, yang menunda-nunda pekerjaan dan jalannya kita menuju Allah, hindarkan, tinggalkan, dan jauhi segala hal tersebut. Kemudian yang ketiga, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan kita lari kepada Allah? Apa yang kita inginkan dari semua ini? Tentunya adalah al-fauzu bil janan, mendapatkan kemenangan dari Allah berupa surga, birridwan, mendapatkan keridhaan dari Allah, dan an-najata minan nari was-sukht, lari dan bebas dari api neraka dan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lari kepada Allah adalah mereka orang-orang yang zuhziha anin nar. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Al-Imran ayat 185. Siapa yang digiring, disingkirkan, dikeluarkan, dipindahkan dari api neraka menuju surga, maka itulah orang yang beruntung, dan itulah orang yang yafirru ilallah. Dan ketiga hal ini, mengenal kepada siapa kita lari, dengan cara apa kita lari, dan apa yang kita dapatkan saat kita lari kepada Allah, tercantum dan terkumpul dalam sebuah ayat yang mulia di dalam surah Al-Isra, surah ke-17 di ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirin nahari 'alal laili wa mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan wa tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihil akhyar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lari kepada Allah, ubudiyah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung, yang harus selalu diperbaharui setiap saat. Dia adalah ibadah yang selalu diperbaharui seiring dengan perjalanannya waktu, seiring dengan bergantinya siang dan malam, maka al-firaru ilallah juga selalu untuk diperbaharui. Kenapa? Karena begitu banyak pintu-pintu kemaksiatan yang terbuka, begitu banyak keburukan-keburukan yang ada, terutama di zaman seperti ini. Jangankan keburukan dari orang lain, jangankan keburukan dari musuh, jangankan keburukan dari orang-orang yang memang tidak senang dengan agama kita, bahkan terkadang jiwa kita juga memiliki keburukan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Jiwa ini terkadang memerintahkan untuk melakukan keburukan. Dan bukankah di dalam muqaddimah khutbah-khutbah kita biasa mengucapkan dan kita katakan, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita juga berlindung kepada Allah atas segala keburukan jiwa ini. Maka al-firaru ilallah perlu untuk kita perbaharui seiring dengan pergantian hari dan malam. Maka renungkanlah ayat atau hadis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang mulia, Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, mengajarkan sebuah doa yang dengannya kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah dan kita perbaharui iman kita dan jalan kita menuju Allah. Bara bin Azib mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza ataita madja'ak tawadda wudu'aka lis-salah thumma ittaji' ala shaqqikal ayman thumma qul Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu nafsi wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik Allahumma la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt fa in qultaha wa famutta fi lailatiha mutta 'ala al-fitrah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Doa yang seharusnya diucapkan saat kita ingin beristirahat, dan jadikanlah kalimat ini adalah kalimat yang terakhir yang kita ucapkan sebelum kita meninggalkan dunia ini saat tidur. Arti dari doa itu adalah Allahumma inni aslamtu nafsi, ya Allah saya sudah serahkan jiwaku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan saya arahkan wajahku kepadamu, wa alja'tu dhahri ilaik, saya pun sekarang terbaring karenamu ya Allah, wa fawwadtu amri ilaik, segala urusan duniaku saya serahkan kepadamu ya Allah, raghbatan wa rahbatan ilaik, semua itu saya lakukan karena mengharapkan ridhamu ya Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat kembali dan tidak ada yang bisa lolos dari Allah, dan tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman terhadap kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau membaca doa ini sebelum tidur dan Allah mencabut nyawamu saat malam itu, maka engkau meninggal dalam fitrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah dan memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنته علينا يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.